Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kita yaitu Audin Yohan Sasabila A51012013 dan Ananda Munifatul Olivia A5101900148 dari kelas 4C Prodi PGSD. Salam kenal. Di sini kakak akan bahas tentang materi menanggulangi bencana alam, yaitu banjir. Ada yang tahu apa itu bencana alam? Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, contohnya seperti banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Di Indonesia sering sekali terjadi banjir, contohnya yaitu di Jakarta. Berikut adalah berita tentang banjir yang ada di Jakarta. Banjir yang melanda wilayah Jakarta dikarenakan intensitas hujan yang lebat dan cuaca ekstrim. Banjir akibat curah hujan dengan intensitas tinggi sejak Jumat 19 Februari 2021. Tak hanya permukiman yang terendam, tapi juga ruas-ruas jalan utama. Berikut data banjir di Jakarta, yaitu dalam data tersebut memaparkan data jumlah RW yang terendam, yakni 133 RW dengan total luas area genangan 4 km kubik. Data yang disajikan ini adalah himpunan data hingga 21 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tahun ini juga terdapat 44 tempat pengungsian dengan jumlah pengungsi mencapai 3.311 jiwa. Total ada 5 korban meninggal selama banjir 2021 berlangsung. Pemprov terus bekerja semaksimal mungkin menangani banjir semua kawasan yang terdampak banjir tersebut. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang penyebab terjadinya banjir? Yang pertama, adanya penyumbatan. Penyumbatan aliran sungai atau selokan menjadi pemicu terjadinya banjir. Terutama masyarakat yang gemar sekali membuang sampah di sungai, sehingga sewaktu-waktu sampah yang menumpuk bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Berikut ini contoh dari seseorang yang membuang sampah di sungai. Yang kedua, yaitu intensitas hujan yang tinggi. Intensitas hujan yang relatif tinggi dapat menyebabkan sungai tidak dapat menampung volume air yang dapat melampaui kapasitas, sehingga air yang tidak dapat tertampung dapat menyebabkan terjadinya banjir. Yang ketiga, yaitu penebangan pohon liar. Penebangan hutan atau penebangan pohon secara liar bisa menyebabkan hutan menjadi gundul apabila tidak dilaksanakan reboisasi. Hal ini tentu akan berdampak terhadap lingkungan, sehingga semakin berkurangnya pohon yang berguna untuk menyerap air dapat menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Yang keempat, yaitu minimnya daerah resapan air. Banjir terjadi karena semakin sedikitnya daerah resapan air. Saat ini daerah serapan justru banyak ditutup dengan aspal ataupun pembetonan, sehingga air tidak dapat meresap ke dalam lapisan air. Selanjutnya, apa sih dampak banjir bagi masyarakat yang kalian ketahui? Dampak pertama akibat banjir bagi masyarakat yaitu kesulitan air bersih. Keterbatasan air bersih pasti ditemukan dalam kondisi banjir, baik untuk minum atau untuk kebutuhan sehari-hari lainnya.
Yang kedua, dampak yang ditimbulkan yaitu menimbulkan kerugian ekonomi. Banjir mengakibatkan kerusakan rumah dan isi barang dalam rumah, bahkan kehilangan barang-barang berharga lainnya. Selain itu, para korban juga akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi. Musibah ini menimbulkan kerugian dari sisi ekonomi. Yang ketiga yaitu menimbulkan masalah kesehatan. Air kotor, kekurangan air bersih, dan banyaknya genangan air sudah dipastikan menimbulkan masalah bagi kesehatan dan akan menimbulkan penyebaran wabah penyakit. Penyakit yang timbul pada kawasan yang terkena banjir rentan menyerang anak-anak dan kaum lanjut usia. Selanjutnya yaitu melumpuhkan aktivitas masyarakat. Bencana banjir membuat kesulitan dalam akses dalam transportasi. Selain itu, bencana banjir juga merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum yang biasanya digunakan untuk membantu kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dampak selanjutnya yaitu dapat menimbulkan korban jiwa. Korban jiwa dapat ditemukan saat bencana banjir, baik karena terseret arus banjir atau karena luapan air yang tidak dapat diprediksi. Namun, tidak sedikit juga ditemukan korban jiwa yang disebabkan karena penggunaan listrik yang digunakan saat banjir. Menurut kalian, bagaimana sih cara untuk mencegah terjadinya bencana banjir? Nah, yang pertama dapat dilakukan dengan membersihkan halaman rumah dan sekitarnya dengan cara menghindari penumpukan daun, puing-puing, atau benda-benda lain yang berpotensi dapat menimbulkan penyumbatan. Jika rumah kalian banyak pohon, maka kalian harus sering membersihkan daun-daun yang jatuh dan ditaruh di tempat sampah. Membersihkan halaman-halaman rumah dan mencegah potensi penyumbatan pada selokan sehingga tidak terjadi banjir. Yang kedua dapat dilakukan dengan cara mencegah banjir dengan membuang sampah pada tempatnya. Mungkin kita sudah bosan ya mendengar kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Hal ini memang terdengar sepele, namun hal ini sangatlah penting untuk kita lakukan. Setiap sampah yang kita buang sembarangan dapat berpotensi untuk menyumbat saluran air. Meskipun kita membuang sampah tidak dekat selokan, tetapi sampah tersebut bisa tertiup angin dan akhirnya jatuh ke saluran air. Nah, yang ketiga dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Pohon memiliki fungsi yaitu untuk menyerap air dan tidak adanya pohon dapat membuat air hujan tidak diserap ke dalam tanah sehingga dapat menyebabkan banjir. Oleh karena itu, jika melakukan penebangan pohon sebaiknya dilakukan juga reboisasi atau menanam kembali pohon yang telah ditebang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.